kita lantunkan. Kalau wajib di pas sholat di tasyahud itu kan, ya kalau di luar itu kita bisa bersolawat di kapan saja dan itu menjadi mendapatkan pahala buat kita yang membacanya. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz Saman terkait materi malam ini ataupun ada di luar materi juga nggak apa-apa, silakan tafadhal. Pak Kiai mungkin. Saya Ustadz. Betul Pak Mauden duluan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melihat langsung ini Ustadz Saman sudah lama ya. Lihat Ustadz. Anak tolibukum Ustadz, Kebiman. Ya. Tolibukum di pengajian hari Selasa yang di rumah. Nah, kita nanti mau mulai lagi nih hari Selasa insya Allah bulan November. Alhamdulillah. Offline Ustadz. Offline. Berani Ustaz? Ya, ini Ustadz. Ya. Kalau tadi makna kita memaknai sholawat kepada Rasulullah adalah mengagungkan Rasul, kan? Mengagungkan Rasul. Termasuk kemudian banyak sholawat kemudian yang kita baca bukan hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Itu juga memaknainya adalah mengagungkan Rasul. Pertanyaannya Ustadz, untuk sholawat yang wajib kemudian seperti di tadi di khutbah atau mungkin di sholat jenazah dan lain-lainnya. Kalau seandainya Ustaz, bacaan yang dibaca ketika itu bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi mempunyai makna sama juga mengagungkan Rasulullah, gitu ya Ustaz. Umpamanya contoh di Al-Barzanji itu apakah bisa disebut sholawat sebagai ya Nabi salam, gitu kan? Itu juga bagian dari mengagungkan, gitu kan? Kalau seandainya kemudian itu dipakai dalam sholat Jumat sebagai khotib, apakah itu bagian daripada sholawat yang dimaksud dalam rukun itu, Ustaz? Saja, Ustaz. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Ya, Ustaz. Begini, bacaan sholawat yang wajib, yang tadi saya sampaikan pada tempat-tempat tertentu, itu ya, itu adalah bacaan sholawat yang maksur. Jadi misalnya begini, kalau seandainya kita baca sholawat pada saat khutbah Jumat, ya ini misalnya pada saat sholat Jumat kita baca sholawat nariyah. Ya misalnya, ini yang bagus itu kalau pada ibadah-ibadah tertentu, ibadah-ibadah, maka sholawatnya yang maksur sudah, yaitu sholawat Ibrahimiyah, ya, atau tadi minimal tuh Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu ya. Nah, jadi tidak kalau seandainya dibaca misalnya sholawat pada saat khutbah sholawat berjanji, ini kan kalau berjanji itu sholawatnya ini kan dalam satu rangkaian syair. Jadi kalau dibaca juga jadi bagaimana? Jadi kurang patut. Nah, sementara kan misalnya kalau sholawat yang sudah baku itu yang masyhur itu kan memang seperti itu. Nah kalau seandainya mau dibaca berjanji itu kan dia kan bersambung tuh syair. Nah jadi ini bukan sesuatu yang dimaksud tentu saja oleh syekh berjanji agar sholawatnya dibaca pada saat tempat-tempat yang wajib. Jadi tegasnya untuk tempat-tempat pembacaan sholawat yang wajib, maka sholawatnya adalah sholawat yang maksur, ya, yang dari hadis Nabi SAW. Tidak bisa dibaca sholawat dari berjanji, gitu ya, Pak Maudin. Ya, Bismillah. Assalamualaikum.
Salam. Baik, alhamdulillah udah jelas ya Ustaz Maudin ya. Ya. Yang lain mungkin tafadhol Pak. Siapa lagi yang mau bertanya lagi pada Ustaz Saman? Pak Kiai Fatur? Kapan mauludnya? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fatur. 3 hari lagi. Punten nih, setelah tadi baru balik dari Serpong, ada acara pelatihan kepemimpinan Banser Pak Yai. Barakallah. Ngeri. Ini kapan? Alhamdulillah tadi pagi bisa menggemakan sholawat di kampanyenya Pak Ruhama Ben di Oma Singgah. Alhamdulillah. Yang biasanya kampanye nggak ada sholawat, tadi pagi saya ajak sholawat Pak Yai. Alhamdulillah. Tadi pagi sama Pak Yai Mutohar saya ajak maju ke depan, ayo sholawatan dulu biar terkabul. Masa kampanye cuma minta menang tapi nggak diiringi sholawat, nanti ada di tengah-tengah antara bumi dan langit nggak tersampaikan. Alhamdulillah. Nah ini Pak Yai Kholek, ini kapan mauludannya di masjid ini? Ya kan belum sampai 12 Rabiul Awal, masih iya, dibahas setelah mauludan. Nanti aku panggilin lagi tim hadroh yang keren dah, biar rame siarnya di Masjid Arido. Masalahnya offline belum disepakati sama DKM. Oh, masih belum ya? Oh, kirain sudah. Kajian juga masih belum bisa. Oh gitu. Ya, nanti dibahas nanti sama DKM. Iya. Pertanyaannya sebenarnya saya sedikit mau tanya yang kemarin ditanyain Pak Suharmadi di grup sahabat Arido juga, Pak Yai Saman. Jadi begini kan, khutbah itu kan ada rukunnya. Tadi Kiai bilang salah satunya adalah membaca sholawat, kemudian ada juga memberikan nasihat takwa, kemudian mendoakan kaum muslimin muslimat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Pertanyaannya Pak Yai, ini kalau kita jadi jamaah sholat Jumat, kita duduk, kita tahu, wah ini imamnya ada yang kelewat nih rukun khutbahnya. Yang banyak kan di rukun khutbahnya, kalau sholatnya insya Allah nggak pernah lupa deh. Nah, ini bagaimana sebagai jamaah yang melihat seperti itu, apakah menegur khotibnya atau meninggalkan sholat Jumat itu pindah ke masjid lain? Karena kalau rukun khutbahnya tidak sah, otomatis kan tadi Pak Yai bilang menjadi tidak sah sholat Jumatnya, karena itu satu kesatuan rukun dalam ibadah sholat Jumat. Nah, gimana Pak Yai Saman atas kasus yang seperti ini? Kemarin ditanyakan di grup sahabat Arido juga Pak Yai. Nggih, matur nuwun niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol. Ya, jadi begini, berarti makmum yang mendengarkan khutbah itu adalah makmum yang faham, sehingga dia tahu ini rukunnya kurang, ya, mengakibatkan sholat atau khutbahnya tidak sah. Karena khutbahnya tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Seandainya misalnya mengingatkan khotib, ya ini mengingatkan khotib, ini menurut saya itu bukan pada waktu yang tepat. Kenapa? Karena kalau seandainya khotib diingatkan, yang pertama kemungkinan kan akan dilakukan pengulangan khutbah untuk menyempurnakan yang rukun. Nah, ini membuat jamaah tentu saja menjadi menjadi tidak khusyuk. Ya, kira-kira begitulah. Yang pertama, yang kedua tentu saja mempermalukan khotib, padahal kita harus memelihara dan menghindari aib dari saudara kita, apalagi ini khotib. Ya, maka yang mesti dilakukan adalah sholat Jumat tersebut buat makmum yang tidak tahu tetap sah. Ya, buat makmum yang tidak tahu tetap sah. Sementara
buat makmum yang tahu, dia tidak boleh mengikuti sholat Jumat. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah makmum yang paham bahwa khotibnya ini rukunnya tidak sempurna, yang dia lakukan adalah sholat zuhur. Kenapa? Karena kalau seandainya dia pindah ke masjid lain, boleh jadi kan pertama akan mengganggu waktunya tidak terkejar. Yang kedua akan menimbulkan fitnah. Lah itu kok Pak Anu pas giliran sholat dia keluar, itu kurang apik, kurang bagus. Maka yang paling bagus ya inilah, di atas hukum itu ada cinta, di sini bisa dipraktekkan. Yang mesti dilakukan adalah tetap ikut 2 rakaat pertama ya dengan bersama imam. Tapi ketika imam salam, dia lanjutkan 2 lagi karena hakikatnya dia sholat johor. Nah, ini adalah cara yang paling minim menimbulkan kegaduhan, ya, dibandingkan mengingatkan imam atau khotib. Jadi itu caranya. Jadi ikut 2 rakaat pertama, gerakannya saja dengan imam, ya. Kemudian setelah imam salam lanjut tambahin 2 rakaat. Jadi sholatnya sholat johor, ya. Jadi sholat johor sendiri. 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Ya. Nah, setelah itu barulah kemudian barangkali kalau ingin mengingatkan khotib yang lupa. Nah, di situ agar nanti ke depan dia ya maklum bisa jadi kan lupa, namanya manusia gitu ya, untuk kita ingatkan. Nah, sholatnya gimana? Kalau imam ini dia sadar bahwa nasihat dari jamaah atau informasi dari jamaah itu betul, maka dia pada saat itu harus wajib mengulang sholat Jumat menjadi sholat johor buat si khotib. Kalau dia sadar dan terima nasihat. Kalau buat makmum yang lain yang nggak tahu, itu sah sholatnya. Ya, jadi demikian. Jadi caranya Pak Tur, sholat johor 2 rakaat pertama ikut pada imam. Ya, lalu setelah itu ingat, perbaiki. Kita berikan, kita ingatkan imam, ya, agar imam tidak salah lagi untuk khutbah di tempat lain atau di kesempatan lain. Mungkin demikian cara yang paling baik, insya Allah. Jazakallah Ustaz. Moga-moga bisa memuaskan Pak Kiai ini pertanyaan. Ada lagi? Fadal? Boleh nanya, Pak? Silakan Pak Agus, Fadal. Junaidi bukan Agus Junaidi toh. Pak Junaidi, Fadal. Pak Pendum. Pak Pendum, Fadal, Pak Pendum. Ya, terima kasih. Ini agak di luar konteks, agak disebutkan selawat, tapi mengenai sholat sendiri. Ini saya melihat fenomena yang agak di Arido ya, khususnya. Saya melihat beberapa bulan dah, lama juga sih ya sebenarnya. Ada beberapa saudara-saudara kita yang kalau dia sholatnya, apakah itu sholat rawatib, sholat sunat, rawatib, ataupun yang sholat wajib yang 2 rakaat, sholat subuh ya, itu pada waktu duduk, kalau kita duduk tasyahud akhir, mereka nggak duduk tasyahud akhir, tapi tetap seperti duduk tasyahud awal. Saya amati itu udah ada beberapa lah gitu lah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu dasarnya apa ya Pak Ustadz ya, bisa begitu ya? Kenapa untuk salat yang 2 rakaat mereka duduknya seperti duduk tasyahud awal, langsung salam gitu, nggak seperti duduk tasyahud akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kakinya nggak ngunci gitu ya, nggak ngunci ke bawah. Ya, seperti duduk awal, nggak anunya panggulnya itu nggak ke lantai, jadi seperti duduk awal. Ya, jadi gini, dalilnya adalah hadis yang sama yang dipakai oleh para imam mazhab. Hanya mereka berbeda dalam memahami
dalil tersebut. Ya, kalau Imam Syafi'i hadisnya cukup menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika duduk. Nah, dalam hadis tersebut Nabi diceritakan kalau seandainya pada rakaat kedua ya Nabi mendirikan atau digambarkan di dalam tersebut bahwa Nabi melakukan duduk iftiros. Ya. Melakukan duduk iftiros. Kalau sholatnya rakaat kedua. Ini saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Qadimtu al-Madinata qultu la anzuronna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa litasyahudi iftarosa rijlahu al-yusra wa wada'a yadahu yusra yakni ala fahizi yusra wa nasaba rijlahu al-yumna. Nah, hadis ini menceritakan bahwa Nabi itu ya kata Wa'il bin Hujr, aku melihat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul tasahud, jadi tasahud awal itu iftarosa rijlahu al yusra, menyorongkan kakinya yang kalau duduk iftiros itu ya iftiros itu kan artinya dia ini nih. Ya, jadi melebarkan kakinya yang kiri dan meletakkan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Jadi ini tampilan duduk rakaat kedua. Ya, tasahud pertama maksud saya setelah rakaat kedua. Nah, oleh Imam Syafi'i dipahami bahwa itu dilakukan ketika rakaat untuk sholat rakaat yang untuk sholat yang 2 rakaat, yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Ya, jadi Nabi dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa Nabi itu melakukan duduk iftiros untuk sholat-sholat yang 3 dan 4 rakaat. Gitu ya. Nah, oleh Imam Ahmad dipahami bahwa itu adalah untuk sholat yang 2 rakaat. Gitu. Dan semua sholat yang jumlahnya yang tasahudnya 1 kali. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, sholat-sholat yang tasahudnya 1 kali, misalnya sholat subuh, kemudian sholat yang 2 rakaat, misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah yang dilakukan 2 rakaat, maka duduknya adalah iftiros. Itu pemahaman Imam Ahmad bin Hambal. Kalau pemahaman Imam Syafi'i tidak, bahwa itu adalah untuk sholat yang jumlahnya 2 dan 4. Jadi rakaat pertama ya memang tasahud pertama maksud saya duduknya adalah iftiros. Tapi ketika rakaat terakhir itu ya berdasarkan hadis yang lain. Ya, gitu ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduknya tawaruk. Tawaruk itu duduk tasawuf akhir. Nah, kenapa begitu? Karena menurut Imam Syafi'i, duduk tawaruk itu adalah duduk mengunci. Jadi, setelah duduk tawaruk, tidak ada lagi gerakan tubuh yang lain, kecuali salam. Makanya bentuknya itu kan dikunci. Gitu ya. Nah, duduk tawaruk ini adalah untuk mengakhiri semua sholat. Baik yang jumlahnya 2 rakaat, maupun yang lebih dari 2 rakaat. Karena itu, menurut Imam Syafi'i, ya subuh, karena dia hanya 2 rakaat,
maka yang berlaku duduknya adalah duduk tawaruk. Berdasarkan hadis yang menginformasikan Nabi duduk terakhirnya adalah duduk tawaruk. Nah, gitu. Ya. Bahkan ketika seseorang akan membaca doa atau akan melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Maka kan sujud sahwi ini disunnahkan dilakukan sebelum salam. Ya. Maka ketika tasahud, duduknya adalah duduk iftiros, bukan duduk tawaruk. Padahal itu duduk membaca tasahud terakhir. Ya, tapi duduknya duduk iftiros. Kenapa? Karena setelah dia membaca tasahud, dia akan melakukan sujud sahwi. 2 kali sujud. Nanti setelah 2 kali sujud, baru duduknya duduk tawaruk. Kenapa? Karena setelah itu akan salam. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah perbedaan ulama dalam menafsirkan hadis. Hadisnya sama. Nah, kalau Imam Ahmad memahami, ya kalau sholat yang 2 rakaat, maka duduknya adalah duduk iftiros. Sementara kalau sholat yang lebih dari 2 rakaat, barulah sujud, duduk yang terakhir, barulah tawaruk. Tapi kalau seandainya duduknya cuma 1 karena 2 rakaat, maka iftiros saja. Nah, Imam Syafi'i tidak. Pokoknya Imam Syafi'i hadis tadi adalah untuk sholat yang 3 dan 4. Sehingga seperti itu redaksinya. Ya. Jadi kalau sholat yang 3 dan 4 rakaat, ya memang duduk tasawuf pertamanya ya iftiros. Tapi kalau duduk terakhir tetap tawaruk. Jadi gitu. Nah, jadi menurut saya kalau saya sih tentu saja berpendapat ya kalau seandainya memang duduk itu terakhir, ya maka baru saya lakukan tawaruk. Kenapa? Karena tidak ada lagi seperti alasan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah bahwa setelah duduk tawaruk tidak ada lagi gerakan kecuali salam. Prinsipnya itu. Duduk tawaruk tidak ada lagi gerakan selain salam, maka tawaruk. Berapapun rakaatnya. Bahkan 1 rakaat. Misalnya sholat witir. Kita sholat witir 1 rakaat. Kenapa? Karena kalau 3 nanti tidak terkejar waktunya, tidak cukup. Maka sekalipun kita sholat 1 rakaat, maka kita duduknya tawaruk. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Siap. Jazakallah Ustaz Saman. Pak Junaitis ini ya, insyaallah sudah ini ya. Sudah dimaklumi Ustaz ya, pemahaman dari Ustaz Saman tadi. Mungkin ada yang lain setelah Bapak Junaidi? Pak Armadi mungkin mau menambahkan? Atau yang lain mungkin silakan. Kalau enggak saya nanya nih Ustaz. Ya. Ustaz, kalau kita post, iya Pak Junaidi gimana? Enggak, saya mau lanjutin yang tadi. Jadi saya teringat pada waktu masbuk ya, pada waktu masbuk itu kan ada hadis yang mengatakan bahwa imam itu diikuti. Saya teringat pada waktu kita menjadi masbuk belakangan, sholatnya agak tertinggal. Giliran imamnya duduk tasyahud akhir, kebanyakan makmumnya kan enggak. Ya kan? Karena dia akan nyambung lagi kan. Apakah itu juga jadi alasan kenapa makmum pada waktu imamnya duduk tasyahud akhir, dia enggak duduk tasyahud akhir dengan alasan hadis tadi Pak Ustadz. Dengan yang penjelasan Pak Ustadz tadi. Jadi karena gini, memang ada hadis bahwa sebagai makmum harus mengikuti posisi imam dalam keadaan apapun. Misalnya imam dalam keadaan sujud, kita ikut sujud. Nah, gitu ya. Imam dalam keadaan ruku, maka makmum harus ruku. Nah, gitu. Pokoknya keadaan imam seperti apa diikutin. Tapi jangan salah, ini kalau tidak dijelaskan, ini bisa kacau nih. Jadi gini, ini sebenarnya salah.
Ya, mana salahnya? Jadi harus dipaham, tetap niat itu harus dilakukan. Ya. Jadi tetap akan kita lakukan ketika kita akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Yang pertama harus dilakukan adalah niat. Jadi setelah niat baru kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh imam. Gitu. Bahkan niat ini harus dilakukan dalam keadaan dan posisi berdiri. Ya, misalnya kita lihat imam sedang duduk tasawuf awal. Nah, saat kita masuk sebagai makmum masbuk, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita takbiratul ihram sambil niat dalam keadaan berdiri. Semua ulama tanpa satupun yang saya tahu, kalau seandainya ada orang takbiratul ihram sambil niat, dia posisinya tidak berdiri, maka tidak sah sholat wajibnya. Itu menjadi sholat sunnah. Ini yang gampang ginilah. Misalnya ketika kita mendapati imam posisinya sedang ruku. Nah, biasanya itu makmum masbuk kan kepengen dapetin 1 rakaat. Karena kalau dapetin ruku bersama imam, berarti kan dia dapat 1 rakaat. Maka saya banyak lihat dia ketika takbirnya itu dalam keadaan menunduk untuk ruku bersama imam. Itu salah. Ya, kenapa? Karena takbir itu, takbiratul ihram, itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Dan berdiri adalah rukun sholat. Takbiratul ihram, niat, itu kan takbiratul ihram dilakukan bersama dengan niat. Nah, dan itu wajib dilakukan pada posisi berdiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, baru setelah itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi apa yang informasi dari hadis seperti itu dijelaskan oleh ulama. Ya. Jadi nggak otomatis kita dapetin imam sedang tasahud awal nih, kita langsung tasahud awal. Nggak bisa. Jadi kita harus tetap memulai dengan niat. Gitu ya. Nah, kemudian yang tadi, ketika imam itu sedang tasahud akhir, berarti kan duduknya tawaruk. Nah, kita ini kan sebagai makmum masbuk. Ya. Nah, makmum masbuk, apa yang dilakukan? Kalau kita ngelihat hadis tadi, kan hadis memerintahkan lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Ketika imam duduknya duduk tawaruk, maka kita kan mestinya duduk tawaruk. Kan gitu kan? Ya, betul, Ustaz. Ya. Tidak demikian. Tidak demikian. Jadi ketika makmum masbuk dia akan melanjutkan lagi, ya. Dan tentu saja tadi seperti yang saya sampaikan, kan kalau duduk tawaruk itu kan tidak ada lagi gerakan kecuali salam. Maka ketika makmum masbuk mendapati imam yang sedang duduk tawaruk, maka dia tidak perlu duduknya tawaruk, dia duduknya iftirosh. Kenapa? Karena dia akan melakukan lagi, melanjutkan sholat. Jadi kalau dalam usul fikih itu adalah taksis dari perintah yang umum, ya. Jadi ada pengecualiannya. Dan sebenarnya bukan ini saja, ada pengecualian. Nah, seperti itu kalau dalam bahasan fikih, ya. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi sebelum saya bertanya? Kalau nggak ada anak, saya bertanya nih. Ya, Pak Holik dah. Tapi Ustaz, kalau kita sedang safar, Ustaz, ketika kita sampai, kan ada rukhsah ya buat orang safar dalam perjalanan yang 1 hari itu kan, untuk jamak qashar, Ustaz. Ketika kita mampir ke masjid untuk berjamaah, itu kan sholat di lokal kan 4 rakaat, Ustaz. Lah ya. kita kan pengen jamak qashar nih, lah ketika kita mau sholat terpisah atau kita gabung ke jamaah afdal terus kita nyambung ke asar 2 rakaat gitu, Ustaz, afdal. Sebaiknya kita kalau seandainya sholatnya di masjid atau musola, maka sebaiknya kita sholatnya sebagaimana dilakukan di musola dan masjid tersebut.
Lalu setelah itu baru kita lakukan sholat yang akan kita gabung secara qasar. Gitu ya. Misalnya Johor nih, kita sholat di musola atau di masjid. Lah, di situ kan sholatnya 4 rakaat. Lakukan sholat Johornya 4 rakaat. Tapi kan kita kan akan menjama asar. Ya asarnya kita lakukan 2 rakaat, kita qasar. Seperti itu. Ya. Itu lebih bagus. Siap. Berarti kalau kita masbuk kita dapatnya pas rakaat kedua terakhir, berarti kita nggak perlu nambah 2 rakaat berarti ya? Betul. Berarti niatnya harus qasar. Ya. Jadi di sholat Johornya itu, sholat Johor yang pertama sudah niat qasar, gitu kan? Nah, beda dengan kalau seandainya sholat Johornya 4 rakaat. Kalau sholat Johor 4 rakaat nggak usah niat qasar. Ya, karena dari awal ya. Karena dari awal. Oke. Ya. Pak Yai, kalau Pak Yai maaf ngapunten nih. Kalau tadi kita sholatnya zuhur ikut imam, apakah niat kita sholat zuhur makmum lillahi ta'ala atau tetap dengan niat jamak takdim misalnya Pak Yai? Kita jamaah ikut imam normal, tapi niat kita tetap jamak takdim atau sholat biasa, sholat zuhur makmum lillahi ta'ala Pak Yai? Jadi gini, jadi takdim itu adalah niatan yang boleh dilakukan karena kita akan melanjutkan dan menyambung dengan sholat yang lain. Ya, ketika kita akan menyambung dengan sholat yang lain, maka kita harus niat akan menjamak. Gitu. Nah, urusan 4 rakaat itu urusan beda. Urusan 4 rakaat karena kita sholatnya menjadi makmum kepada imam yang sholatnya 4 rakaat. Tetapi kita punya punya hajat yang lain, yaitu ingin menggabung sholat asar. Maka tetap kita katakan makmuman, ya kan? Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, ya kan? Makmuman sebagai makmum karena Allah Ta'ala, gitu ya. Nah, kalau seandainya kan niat jama itu bisa dilakukan pada berbarengan dengan takbiratul ihram dan berbarengan dengan niat juga bisa dilakukan di tengah-tengah sholat. Jadi tidak mesti dia berbarengan niatnya dengan niat sholat. Itu misalnya ketika kita selesai membaca Fatihah dalam hati, kita niat saja. Ya Allah, saya lakukan sholat Johor ini saya akan gabung dengan sholat asar. Boleh. Walaupun kalau kita lakukan berbarengan dengan niat sholat saat kita takbir juga boleh. Dan itu afdol. Afdol aja. Misalnya, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri. Nah, yang akan dijama dengan asar. Lillahi ta'ala. Gitu ya. Atau usolli fardhu zuhri makmuman ma'al asri. Ya. Majmu'an ma'al asri. Ya. Akan saya gabungkan dengan sholat asar. Ya. Jadi seperti itu, Pak Fatur. Iya. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya pada Ustaz Saman? Terkait materi maupun yang di luar materi masalah fikih, Fadl. Mumpung dengan Ustaz Saman ketemu bulan depan lagi nanti. Silakan, kalau masih ada. Ada ya, kalau nggak ada ya udah tetap kita mungkin kalimat akhir Ustaz dari resume materi tadi 2 menit lah untuk closing statement dari materi yang disampaikan hari ini. Jadi gini, sholawat kepada Rasul adalah salah satu zikir
salah satu bentuk zikir kita yang harus kita lakukan. Dan zikir-zikir itu kan banyak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala buat dan syariatkan banyak zikir. Agar apa? Agar kita tidak bosen. Karena bisa berganti-ganti. Ya, terkadang kita baca Quran, terkadang kita baca sholawat, terkadang kita doa, terkadang kita membaca zikir-zikir yang lain. Jadi ini merupakan cara dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak bosan. Satu. Yang kedua adalah bahwa sholawat kepada Rasulullah SAW ini adalah merupakan satu fasilitas yang Allah peruntukkan untuk kita nih kaum muslimin. Kenapa? Karena yang saya baca, sholawat itu ya itu memang dianjurkan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi umat-umat yang dulu itu tidak dianjurkan untuk membaca sholawat kepada nabinya. Kita diperintahkan untuk membaca nabi kita. Jadi dari situ maka betapa pentingnya ya kita untuk membiasakan ini. Terlebih lagi faedahnya. Faedah membaca sholawat itu ada 40. Mau pengen mudah urusan, banyak-banyak sholawat. Mau kepengen bahkan mencari sesuatu atau mengingat sesuatu yang lupa, banyak baca sholawat. Baca sholawat. Ya, jadi demikian. Kalau kita misalnya membaca sejarah-sejarah para ulama, bagaimana mereka bersolawat kepada Nabi, ya, maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan yang manfaat-manfaatnya. Dan sekali lagi, ini adalah sebagai isyarat betapa bahwa untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat sarana, yaitu dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu tanda orang yang cinta adalah dengan membaca sholawat. Ya, demikian mungkin sebagai closing dari saya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Saman. Sudah jam 9:30 lewat 7 menit. Begitu banyak materi yang disampaikan dan terjawab tadi juga cukup menarik sebagai menambah wawasan kita tentang betapa luasnya fikih Islam dan khasanah Islam itu sendiri. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrah pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah kajian malam ini dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.